Mau apa kamu? Belum puas merusak rumah tangga orang? Aku cuma mau memberitahukan keberadaan istri kamu yang menderita. Apa sih maumu, Let? Permainan apa lagi sih yang kamu mainkan? Ini bukan permainan, Ben. Istri kamu yang cantik itu sekarang berada di sini. Setelah diusir dari kediaman mewah keluarga Handoko. Kasihan. Dia sudah disia-siakan oleh suami yang sangat dicintainya. Kamu emang brengsek ya? Saya nggak pernah ganggu kamu. Apalagi rumah tangga orang lain, seperti kamu. Oh, jadi kamu orangnya? Hah? Lah, ini temen yang kamu bilang itu? Kurang ajar. Ben. Apa kamu pikir perempuan sialan itu akan menggugurkan kandungannya? Kalau kita melepaskan saham yang 5% itu? Ben, apapun tindakan kita, dia tetap akan mempertahankan anaknya dalam kandungannya, Ben. Karena cuma itu satu-satunya senjata dia untuk diakui sebagai keluarga besar Handoko. Tante. Tante kemana aja sih? Tante habis dari rumah teman. Baby punya teman kan? Kalau Baby punya teman, kalau temannya lagi kesepian, sendirian, Baby mau nggak nemenin? Selamat sore, Ma. Pa. Sini. Maafkan saya, Ma. Pa. Saya sudah membuat semuanya khawatir. Lain kali jangan gitu lagi. Iya, Ma. Oh iya, paman saya mana? Sebenarnya paman kamu nggak datang. Maaf ya, saya cuma bohong. Habis kata mama cuma itu satu-satunya cara untuk bawa kamu pulang. Nggak apa-apa kok. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku memang salah. Mama punya usul. Gimana kalau kamu sekarang ngunjungin paman kamu di Sukabumi? Sebaiknya nggak usah aja deh, Ma. Dini takut nanti paman malah curiga kalau Dini bertengkar sama Benny. Mama rasa kamu nggak perlu takut. Kamu kan nggak perlu ngomong apa-apa. Itu kan masalah pribadi kamu. Dan paman kamu kan nggak perlu mencampuri urusan pribadi kamu. Masalah kamu dengan Benny itu kan hanya salah paham. Itu bukan masalah besar, Mama rasa. Ma, Bibi boleh ikut tante ya, Maya? Boleh ya. Sayang, kamu kan besok sekolah. Bibi kan libur. Oma lupa ya? Kemarin kan Bibi ambil rapor. Boleh ya, Ma? Menurut saya sih, Mam, Baby sebaiknya ikut juga. Suasana pedesaan kan baik juga buat perkembangannya dia. Lagi pula, dia bisa pelajari banyak hal-hal yang baru yang tidak dia dapat di kota. Aku juga setuju. Momen ini bisa dijadikan kesempatan supaya Bibi dan Dini bisa lebih dekat. Sebaiknya kamu sama Baby berangkat sekarang. Jadi nanti sampai di Sukabumi kan udah malam. Terus besok pagi-pagi udah bisa bangun pagi dan dapat udara segar. Ayo, Ma. Kalau begitu, saya permisi ke atas dulu ya, Ma. Pa. Baby, yuk. Halo, Ben? Kamu di mana sih? Ada apa satu tempat? Yang pasti Benny baik-baik aja kok, Pak. Gimana sih kamu? Tadi kami menunggu kamu. Bibi dan Andini ke Sukabumi. Sukabumi? Jadi Andini sudah pulang, Pak? Papa kok nggak bilang sih? Siapa yang nyuruh mereka pergi, Pak? Pasti Mama ya? Mama kan? Halo? Halo, Ben? Ben?
Iya, Pak. Benny sebentar lagi pulang, Pak. Iya. Kenapa sih Mama yang selalu ngambil keputusan? Padahal kan aku suaminya. Seharusnya aku yang ngambil keputusan. Saya mau cappuccino. Silahkan kamu menentukan harganya. Dan tolong cepat, karena saya tidak punya banyak waktu, banyak urusan. Tante nggak usah buru-buru, santai aja dulu. Lagi pula kalau saya tidak akan mempermasalahkan harga, tapi syarat yang pernah saya katakan. Saya sudah memikirkannya. Tapi saya perlu waktu untuk mengurusnya. Saya bukan hanya ingin anak saya diakui, tapi saya ingin menjadi istri sah dari Benny. Kamu memang kurang ajar, Lita. Ma, sabar, Ma. Saya nggak nyangka kamu begitu jahat. Aku percaya ibu kamu mampu membuat Benny dan Andini bercerai. Apalagi kalau itu bisa mendatangkan keuntungan buat dia. Iya kan, Tante? Kamu memang egois, Let. Apa kamu pikir kamu tidak merugikan orang lain? Andini tidak pernah menyakiti kamu. Aku merugikan orang lain. Ibu kamu yang baik hati inilah yang selalu merugikan orang lain. Kamu lihat kan apa yang sudah dia lakukan padaku? Kamu pikir dengan kamu memiliki saham sebesar 5% lalu kamu bisa berbuat seenaknya? Saya kan cuma menawarkan bisnis menarik, Tante. Selain saham 5% itu, saya juga memberikan keturunan buat keluarga Handoko. Mama, sudah lama. Hari ini kita kesini mau menyelesaikan masalah, Ma. Saya udah tahu. Kamu pasti tidak mau menggugurkan kandungan kamu. Tapi saya harap kehadiran anak itu bukan sebagai alat untuk balas dendam. Ya, saya tahu. Saya juga nggak ingin kok membawa anak ini ke dalam masalah. Tapi sekali lagi saya katakan, Tante, saya cuma ingin menjadi anggota keluarga Handoko. Dan caranya adalah dengan melaksanakan pernikahan saya dengan Benny secepatnya. Kamu memang keterlaluan, Let. Hen, selama ini kan kita berteman. Aku nggak pernah sangka kalau kamu bisa bersikap seperti ibu kamu. Tapi asal kamu tahu ya, Hen, ini adalah masalahku dengan ibumu. Masalah perceraian adalah masalah Benny dan Andini. Saya tidak bisa mencampurinya. Bagaimanapun juga itu adalah kehidupan Benny. Ya terserah. Pokoknya kalau persyaratan itu tidak dipenuhi, saya akan memberikan saham itu pada orang lain. Saya akan mempertimbangkannya. Baiklah kalau begitu, saya tunggu secepatnya. Senang sekali berbisnis dengan Anda, Nyonya Handoko. Tapi sayangnya saya nggak punya banyak waktu. Masih banyak urusan. Oke, selamat malam. Oh. Kok sendirian, Ma? Ini, Ma. Katanya dia harus ke kantor, ada urusan mendadak. Terus, bagaimana hasil pertemuannya? Leta mau melepas sahamnya? Jadi Mama setuju dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Leta? Mama belum ambil keputusan apa-apa. Ma, Benny itu udah bilang dari dulu kalau urusan saham adalah urusan Mama. Benny nggak mau mencampuri hal itu, Ma. Dan yang pasti, Benny nggak mau menceraikan Andini. Dengar, Ben. Kalau bukan karena kamu, masalah ini nggak akan pernah ada. Nah,
Tapi ini rumah tangga Benny, Ma. Ini hak Benny. Ma, Benny udah capek nurutin kemauan Mama terus-menerus. Sekarang udah saatnya Benny untuk mengambil tindakan. Terserah. Maafin Benny, Pak. Benny bukan bermaksud untuk melawan Mama. Tapi setelah 30 tahun lebih, Pak, udah saatnya Benny itu untuk mandiri. Apa Benny salah? Papa mengerti perasaanmu. Dan Papa mendukung semua keputusanmu yang kau anggap benar. Makasih, Pak. Ini jalan dulu, Pak ya. Baik. Aku senang kamu bisa datang. Aku tahu, Ben. Kamu pasti datang ke sini karena disuruh ibu kamu untuk menjawab persyaratan yang aku minta, kan? Kenapa sih? Kok diam aja? Lihat. Gugurkan kandungan itu. Tidak. Kehamilan ini sudah sangat lama aku nantikan. Dan momen ini sudah sangat aku tunggu-tunggu sehingga aku bisa tertawa di depan ibumu. Aku bisa menang terhadapnya. Dengan kamu memiliki saham sebanyak 5%, kamu sebenarnya sudah menang dari Mama. Kenapa sih kamu masih dendam sama dia? Benny, dendamku padanya tidak akan pernah hilang. Apalagi setelah dia memisahkan kita. Kamu tidak akan bisa mengancamku. Urusan saham adalah urusan kamu dengan Mama. Bukan urusan perkawinanku. Perkawinan pertamaku sudah gagal. Aku nggak mau perkawinan kedua aku juga gagal. Aku akan sangat kagum padamu, Ben, kalau kamu berhasil lepas dari cengkraman setan ibu kamu. Terima kasih, Tak. Tapi aku akan lebih berterima kasih lagi kalau kamu menggugurkan kandungan kamu. Daripada aku kehilangan bayi ini, lebih baik aku mati. Mama betul-betul mau menceraikan Benny dan Dini. Saya nggak berniat begitu, Pak. Tapi coba Papa pikir. Kalau saya nggak nurutin kemauan dia, perempuan itu akan membuat masalah ini menjadi lebih besar. Dan kemungkinan besar, dia akan menceritakan semuanya pada Andini. Bukan tidak mungkin perceraian Benny dan Andini akan terjadi. Lalu apa yang Mama mau lakukan? Tadinya saya berpikir kalau saya sudah mendapatkan saham itu, saya akan ikat janji. Apa Mama pikir itu akan berhasil? Lalu bagaimana dengan anaknya? Apa kita mau mengakuinya? Bagaimanapun, anak itu darah daging kita. Mama sebenarnya kesel sama Benny. Dia ngingetin saya sama kamu, Pak. Kalau anak itu lahir nanti,
dan dibawa ke sini. Kejadian 20 tahun yang lalu akan terulang. Halo, Halo, Din. Ini aku. Kamu kemana aja sih? Aku dari tadi nyariin kamu terus. aku tadi seharian bermain sama baby dan aku baru menidurkan baby sekarang. Maafkan aku ya. Aku nggak bermaksud untuk memukul kamu. Percayalah, Din. Aku benar-benar sayang sama kamu. Halo? Halo? Ya, halo. Aku juga mencintai kamu, Mas. Aku bersumpah. Aku tidak akan melakukan hal itu lagi. Dan aku akan memperlakukan kamu sebaik-baiknya. Besok aku akan datang. Dan kita akan merencanakan supaya bisa hidup bertiga seperti dulu lagi ya. Betul begitu. Iya, pasti. Ya udah, sampai besok ya. Bye. Kita mau kemana sih? Ya pulang. Aku nggak mau pulang. Terserah. Kamu tinggal di sini aja. Kok kamu jahat banget sih? Terus mau kemana kalau nggak pulang? Aku ikut dengan kamu ya. Nggak usah deh. Kamu harus pulang. Aku mendingan ikut sama kamu daripada harus pulang. Emang sebenarnya kamu kemana sih? Jenguk ibu aku. Tapi aku masih bingung. Aku nggak tahu kalau penyakit ibu aku tuh bisa disembuhkan apa enggak. Aku nggak mau ibu aku meninggal. Aku nggak tahu harus gimana kalau ibu aku meninggal. Aku yakin ibu kamu pasti sembuh. Ibu kamu nggak akan tega meninggalkan kamu. Lebih baik sekarang kita mendoakan supaya ibu kamu cepat sembuh. Ya? Enggak. Aku mencintaimu. Aku juga mencintai kamu. Yuk. Mbak, kamu tunggu sini ya. Aku mau jemput ibu aku dulu. Sebentar aja. Sebentar aja. Ngapain kamu malam-malam kesini? Robi kan kangen sama ibu. Lagian Robi mau kemana coba? Di rumah sendirian. Sepi lagi, Bu. Kamu kan besok harus kerja. Nanti kamu capek. Kalau kamu capek, pasti kerjaan kamu nggak akan benar. Mau kamu dimarahi sama bos kamu? Loh, kok ibu belum minum obatnya sih? Ibu juga nggak tahu ada obat di atas meja. Mungkin suster datang waktu ibu tidur. Sekarang ibu minum obatnya ya. Kasih, Rob.
Sudah sana kamu pulang. Ibu baik-baik saja kok. Ini uang, Bu, buat Ibu. Uang sebanyak ini dari mana? Minggu lalu kan kamu sudah gajian. Itu kan bonus dari bos. Robi katanya kerjanya bagus, nggak pernah bolos, tepat waktu, serius. Ibu jangan sedih gitu dong, Bu. Robi kan jadi ikut sedih kalau Ibu sedih. Kasihan kan kamu? Kamu sudah menghambur-hamburkan uang untuk pengobatan ibu. Tapi penyakit ibu nggak sembuh-sembuh juga. Ibu jangan begitu. Ibu kan tahu kalau penyakit ibu makin lama kan makin parah. Ibu jangan, kalau misalnya sakit, ibu jangan diem aja. Kalau soal uang, ibu jangan khawatir. Pokoknya kalau dokter ngomong, didengerin aja, Bu. Pasti ibu cepat sembuh. Maafkan ibu ya, Rob. Sebetulnya ibu nggak mau kamu menderita seperti ini. Ya sudah deh, Bu. Kalau gitu ibu istirahat aja dulu. Robi pulang dulu ya, Bu. Kenapa kamu nggak bilang kalau ibu... Ya sudah, bagaimana keadaan ibu sekarang? Aku nggak tahu. Sampai kapan ibu aku bisa melawan penyakitnya. Dan aku tidak tahu sampai kapan aku bisa ketemu dia. Mendengar omelannya, merasakan kelembutan jarinya. Aku nggak tahu. Aku sangat sayang sama ibu aku. Aku nggak mau kalau ibu aku meninggal. Aku nggak tahu apa jadinya kalau ibu aku meninggal. Aku tidak bisa hidup sendirian, Nak. Kamu nggak perlu takut. Ibu kamu pasti sembuh. Lagi juga kan ada aku di sini. Kamu nggak perlu sedih. Aku akan selalu menemanimu selamanya, Rob. Apakah semalam kita telah melakukan suatu kesalahan yang seharusnya tidak kita lakukan? Menurut kamu gimana? Aku sendiri bingung. Aku cuma nggak tahu bagaimana aku harus bilang sama Mama tentang kejadian ini. Maafkan aku ya. Ini semua salahku. Semalam aku banyak minum. Nggak bisa mengendalikan diri aku sendiri. Sehingga ini semua terjadi. Ini bukan kesalahan kamu. Aku pun sadar apa yang terjadi semalam. Dan aku tidak menyesalinya. Karena aku ingin selalu bersamamu. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat memisahkan kita. Lah, kamu nggak takut menderita kalau kita selalu bersama? Aku nggak punya masa depan. Kehidupanku mengalir begitu saja. Aku selalu ingat apa kata Papa. Papa selalu bilang, jika seorang anak selalu berbakti pada orang tuanya dari kecil hingga dewasa, maka ia akan menjadi orang yang sukses. Aku semalam melihat kamu begitu sayang pada ibumu. Dan aku yakin kamu akan dapat menjalani hidup ini. Terima kasih. Aduhnya, celakanya. Non Lola nggak ada. Nggak ada gimana sih, Bi? Nya, saya tadi baru saja dari kamarnya.
mau memberitahukan kalau sarapannya sudah siap. Tapi Non Lolanya nggak ada. Sepertinya dia nggak pulang semalaman. Mbok yakin dia nggak ada di kamarnya? Iya, Tuan. Yakin kalau nggak pulang semalaman dia? Bener, Tuan. Biasanya Non Lola itu selalu minta air hangat untuk mandi. Tapi sampai jam 12 malam, Bibi nggak dipanggil-panggil lagi. Anak itu benar-benar keterlaluan. Makan dulu. Pagi, Bang. Sini ke Mama. Ada apa sih? Ayo. Mama mau minta tolong sama kamu. Satu kali lagi. Kamu cari Lola sampai ketemu. Emangnya Lola kemana? Hei, kalau Mama tahu, Mama kan nggak minta tolong sama kamu. Lola semalam nggak pulang. Pasti dia pergi sama anak berandalan itu. Maksud Mama Robi? Siapa lagi, Hen? Sekarang pokoknya kamu cari si Robi itu dan bawa Lola pulang. Kamu bisa kan nemuin mereka? Yaudah, saya usahain ya. Saya pergi dulu deh. Kamu tinggal sini terus ya, sampai ibu aku pulang dari rumah sakit. Oh, enak aja. Kalau aku terus tinggal di sini dan ngelayanin kamu, aku bisa cepat kurus nanti. Gimana sih? Katanya mau cerita bareng sama aku. Abisnya kamu manja sih. Maunya dilayanin terus. Gimana dong? Siapa sih pagi-pagi begini udah datang? Bentar ya. Oh, Tuan Besar. Silakan masuk. Lola mana? Mana saya tahu. Nanya sama saya. Kamu kan kakak adik, masih nanya sama saya. Apa nggak salah? Siapa, Rob? La. Ayo pulang. Kamu harus pulang. Kamu dicariin Mama. Mana mungkin Mama nyariin Lola? Kalau Kak Henry apa Kak Benny nggak pulang, itu baru dicariin Mama. Kamu ngapain adik saya aja sampai dari sini? Mana saya tahu. Tanya saja Lola. Saya tanya sama kamu, bukan sama dia. Oke. Semalam kita minum sehingga mabuk. Lola saya bawa ke sini. Kalau saya bawa pulang, urusan bisa berabe. Ibumu yang galak bisa marah-marah dan menuduh saya enggak. Kamu jangan pernah menghina ibu saya ya. Terus apa aja yang kalian lakukan semalaman di sini? Kita tidak melakukan apa-apa. Nggak percaya? Tanya saja Lola. Saya tidak berani macam-macam dengan Lola. Menyentuh ujung rambutnya saja saya tidak pernah. Apa betul lah? Udah deh, Kak Henry gak usah khawatir kenapa sih? Lola kan bisa jaga diri. Lagian juga Lola udah bilang berapa kali sama Kak Henry, gak usah ikut campur sama urusan Lola. Kenapa sih Kak Henry selalu ikut campur? La. Lola. Saya peringatkan kamu. Kalau kamu mempermainkan Lola, saya akan habisi kamu, saya akan hajar kamu, tahu? Halo? Robi, kamu kemana aja sih? Udah berapa kali aku coba hubungi, nggak pernah ada. Oh, Kak Leta. Apa kabar? Rupanya kamu sudah jadi orang sibuk sekarang. Siapa yang sibuk? Lagian kan kakak bisa hubungi pager saya. Aku sudah mencoba untuk menghubungi kamu lewat berbagai macam cara. Ya pager, ya telepon. Tetap aja semuanya nggak ada yang dikasih jawaban. Maaf deh kalau gitu. Mungkin pagernya saya matiin. Soalnya saya lagi jenguk ibu saya di rumah sakit. Iya kak. Saya ada kabar gembira buat kakak. Pasti kakak senang dengernya. Berita baik apa? Cepat bilang. Gini aja deh, mendingan kita ketemuan. Soalnya saya pengen lihat wajah kakak yang gembira itu. Gimana kalau kita ketemuan di tempat biasa? Oke? Oke. Dan Lola nggak mau pulang. Kamu harus pulang, lah. Kalau lu pulang nanti Mama marah-marah. Enggak, Mama nggak akan marah. Saya jamin. Mama cemas sama kamu. Kalau kamu nggak percaya, udah deh. Oke, Lola mau pulang, tapi ada syaratnya. Apa sih, La? Jangan cerita sama Mama ya, kalau Lola ada di rumah Robi. Apa betul
Robi nggak macam-macam sama kamu. Robi nggak macem-macem. Lagian juga Lola kan bisa jaga diri. Lola nggak segampang itu kok Kak, bisa dipermainkan. Tapi kenapa semalam kamu mabok? Sebenarnya ada temen Lola yang ulang tahun. Terus dia ngajak taruhan. Tadinya sih Lola udah nggak mau Kak, tapi dipaksa terus. Kak, maafin Lola ya. Lola janji deh, itu yang terakhir kali Lola mabuk-mabukan. Swear. Oke, saya percaya sama kamu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Apa? Kamu harus janji sama saya. Jangan temui berandalan itu lagi. Kalau kamu nemuin dia, saya akan adukan sama Mama. Oke, Lola janji. Saya ini kakak kamu. Saya sayang sama kamu. Maafkan saya kalau saya bersikap kasar. Saya tidak mau kamu sedih dan dikecewakan orang lain. Ya? Yaudah, kita pulang sekarang ya. Kabar baik apa yang ingin kamu sampaikan sampai harus ketemu langsung denganku? Semua yang kakak rencanakan pasti akan berhasil. Karena semalam telah terjadi peristiwa yang akan membuat Lola tunduk pada saya. Aku yakin, apapun yang aku katakan pasti akan dituruti oleh Lola. Semalam saya tidur dengan Lola. Kamu melaksanakan tugas untuk mempermainkan Lola dengan sangat baik. Aku menyuruh kamu melangkah 1 kali, kamu justru melangkah 3 kali. Jangan-jangan kamu punya rencana. Rencana? Rencana apaan? Saya kenal Lola dari kakak. Saya kan cuma membalas dendamkan kakak kepada mereka. Buktinya, Lola sudah suka sama saya. Saya kan cuma menjalankan tugas. Iya, tapi aku kan tidak menyuruh kamu untuk melangkah terlalu jauh. Aku hanya menyuruh kamu untuk memeras Lola. Itu saja. Lagi pula peranan Lola sangat kecil, bahkan hampir tidak berpengaruh sama sekali terhadap rencanaku. Saya tidak peduli seberapa besar pengaruh Lola kepada kakak. Saya hanya minta imbalan saya aja. Ada perubahan rencana. Rencana apa lagi, Kak? Aku sedang tidak mau mengurus Andini. Lagi pula dia sedang pulang ke Sukabumi. Biar saja dia senang-senang dulu. Sayang sekali. Jadi minggu ini saya tidak dapat imbalan. Aku ingatkan perjanjian kita. Kamu melaksanakan semua perintahku tanpa banyak tanya. Jadi kamu lakukan saja semua yang aku suruh. Kalau soal bayaran, kamu nggak usah khawatir. Aku pasti akan melunasi semua kewajibanku. Aku pergi dulu. Lain kali, kalau kakak berubah rencana, kasih tahu saya lebih awal. Biar saya bisa mempersiapkan diri lebih baik. Lola nih, Mak. Sini. Silakan ya. Dari mana kamu, Lola? Dari rumah teman, mah. Bener itu, Hen? Bener, Mam. Dia nggak pergi sama anak berandalan itu? Enggak. Kebetulan tadi saya ketemu beberapa temannya Lola. Mereka bilang Lola nginep di rumah temennya. Siapa, lah? Itu loh, mah. Lucy, teman Lola waktu SMA. Dia baru datang dari London, mah. Ya, liburan semester. Ma, saya masih banyak urusan. Saya ke kantor dulu ya. Ya udah. Masalah dengan Leta diselesaikan ya? Beres, Ma. Oh iya, mah. Gini, mah. Lola mau bilang sama Mama. Kayaknya Lola mau ikut les komputer deh, mah. Tapi di luar kampus. Boleh ya, mah? Kok tumben? Benar kamu mau ikut les? Betul, mah. Ya, emang sih lesnya masih bulan depan. Tapi pendaftarannya terakhir minggu ini, mah. Jadi, Mama siapin uangnya ya, mah? Boleh. Oke. Tapi kamu bilang sama Mama kalau kamu udah bayar, ya?
Pasti mah, nanti Lola minta ada buktinya. Lola sayang deh sama Mama. Mah, Lola ke atas dulu ya. Ella. Lain kali, kalau kamu nggak pulang, kamu telepon Mama. Biar Mama ini nggak khawatir, ya? Iya, Mah. Ya udah sana. Ben. Ada apa? Kelihatannya ada yang penting. Enggak. Aku cuma mau pamit. Aku mau ke Sukabumi. Alah. Cuman ke Sukabumi aja kayak mau kemana. Ntar juga kita ketemu lagi. Mungkin kepergianku kali ini agak lama, Hen. Kenapa begitu? Hen, aku nggak bisa lagi tinggal di sini. Kamu kan tahu, Mama udah buat perjanjian sama Leta. Kamu ada di sana kan? Dan Mama setuju dengan syarat yang Leta berikan. Iya, Ben. Tapi kan Mama belum memutuskan untuk melaksanakan perjanjian itu. Oke. Aku nggak tahu hasil keputusan dari perjanjian itu. Tapi yang pasti aku nggak mau bercerai dengan Andini. Mungkin ini merupakan keputusan aku yang terbaik. Jadi aku harus pergi. Dan sekalian juga aku bisa menghindar dari Leta kan. Ben, kamu kan tahu, Leta itu nggak akan berhenti. Dia itu orangnya keras. Iya, aku tahu. Tapi harus gimana lagi? Aku sudah berusaha damai sama dia, tapi dia menolak. Itu sebabnya aku memutuskan untuk pergi. Aku harus melakukan sesuatu untuk keluarga aku. Aku ingin membahagiakan Dini dan Baby. Aku nggak tahu nantinya bakalan jadi apa. Tapi aku yakin ini merupakan keputusanku yang paling tepat. Sekarang kamu sudah berubah, Ben. Ya, aku harap sih perubahan ini merupakan yang terbaik buat aku. Aku ingin menjadi seorang lelaki dan seorang suami. Aku ingin mandiri, Hen. Hen, tolong jaga Mama sama Papa. Mereka sudah tua. Apalagi Mama sering sakit-sakitan karena akhir-akhir ini. Tapi kalau kamu pergi begitu aja, terus nanti apa kata Mama? Kamu aja lah yang jelasin sama Mama. Tolong bujuk dia atau bilang yang baik lah. Supaya Mama tidak tersinggung. Kamu tahu kan, kalau aku sendiri yang bilang, Mama nggak akan mengizinkan. Keputusanmu memang sulit. Tapi saya sangat menghargainya. Kamu harus bisa membahagiakan keluarga kamu. Membahagiakan Andini. Dia itu wanita yang sangat baik. Ini salah saya, Mas. Ini salah saya. Bukan duluan kau. Maafkan saya, Mas. Saya nggak bermaksud membunuh Baby. Sebenarnya ini salah kamu juga. Kamu kan udah tahu dia beristri. Kenapa sih kamu masih ngejar-ngejar dia terus? Dan kalau Benny memutuskan hal seperti itu, saya rasa itu adalah baik. Baik buat keluarga dia dan baik buat kamu. Dia menghindari kamu karena dia tidak ingin menyakiti kamu. Kalian semua memang kejam. Kamu pembunuh. Kamu sudah membunuh cucu saya. Pergi kamu. Pergi, kamu sudah membunuh cucu saya. Pergi. Apa sih maksud kamu menuntut kami? Kamu sudah menghancurkan keluarga saya. Terus-menerus mengganggu Benny dan merongrong ibu saya. Lama-lama saya
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.